Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Waktu iman rahimakumullah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita di kondisi yang masih dalam pandemi ini masih dan akan tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan juga nikmatnya. Oleh karena itu tugas kita mensyukuri semua yang telah Allah berikan, baik itu nikmat, baik itu anugerah. Karena jalan satu-satunya untuk menambah nikmat tersebut dengan cara disyukuri. In syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada manusia agung, kekasih kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa agama Islam ini dari zaman yang penuh kejahiliahan menuju zaman ilmiah, zaman yang dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa iman rahimakumullah, Islam sebagai agama yang sempurna, agama yang membahas semua aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali perihal politik atau perihal kekuasaan. Jika kita perhatikan, kalau soal kekuasaan, begitu banyak orang-orang yang terjun dalam kekuasaan atau yang merebutkan kekuasaan, terlebih di Indonesia dengan cara atau jalur demokrasi. Bagaimana orang begitu bersemangat tentang kekuasaan, bagaimana pemilihan atau pilkada, pemilu, pilpres sebelum dimulai, bahkan mereka sudah terlebih dahulu berkampanye demi untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, yang jadi masalahnya atau menjadi persoalannya banyak di kalangan kita saat ini. Begitu banyak orang-orang yang coba menara-gadingkan Islam, mensekularkan Islam, bahwa urusan agama, urusan Islam tidak usah dibawa-bawa ke politik ataupun kekuasaan. Jadi Islam itu agama hanya di masjid, tapi kalau sudah berangkat ke kekuasaan, tinggalkan keislaman, ataupun norma-norma dalam Islam tidak usah dipakai dalam bernegara misalnya. Ayyuhal iman rahimakumullah, Rashid Ridho misalnya dalam kitabnya menyebutkan bahwa tujuan dari kekuasaan, yakni dalam pandangan politik Islam, yang pertama adalah himayatuddin, menjaga serta menyebarkan agama Islam. Jadi seseorang yang ingin berpolitik, seseorang yang ingin berkuasa harus memiliki niat, memiliki motivasi bahwa dia berkuasa itu untuk menjaga serta menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi politik Islam memiliki tujuan yang jelas, memiliki tujuan yang real. Tidak ada di sana pragmatisme golongan, pragmatisme perorangan, pragmatisme apapun yang bersifat duniawi. Kemudian yang kedua, tujuan dari politik ini adalah riayah syu'unul ummah, menjaga, mensejahterakan kehidupan ummah. Jadi kekuasaan itu bukan untuk memperkaya pribadinya, memperkaya golongannya, tapi untuk mensejahterakan umat ataupun rakyatnya. Begitu banyak para politikus yang
berburu kekuasaan, berkampanye dengan janji manisnya, ingin mensejahterakan rakyat, tapi ketika sudah jadi, sudah duduk di kursi kekuasaan, banyak yang lupa perihal riayah su'unul ummah ataupun su'unul muslim untuk para pemimpin muslim, bahwa banyak orang yang sudah terjun ataupun masuk ke dunia politik terganggu dengan hal-hal yang tidak seberapa, tergoda dengan hal-hal duniawi, mereka keluar dari tracknya yang tadinya misalnya ingin berbuat ataupun apa istilahnya berjuang untuk Islam, tapi ketika sudah di sana karena keimanan yang tidak kuat ataupun mental yang tidak kuat akibat gangguan syahwat dari keduniawian yang begitu apa istilahnya bergejolak. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi politik dalam Islam bukan hal yang tabu ataupun bukan hal yang terpisah dari agama Islam, karena memang Islam agama yang syamil mutakamil, Islam yang agama menyeluruh dan sempurna, melihat politik ini sebagai sesuatu yang penting. Jika kalau tidak dibimbing ataupun tidak diatur dengan Islam, maka akan banyak sekali kemafsadatan yang ditimbulkan oleh kekuasaan ini. Nah, ikhwati rahimakumullah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa orang-orang yang diberi kekuasaan sejatinya mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Lewat kekuasaannya ini, kalau dia berlaku dengan adil, dia akan menjadi penghuni surga yang dimana nanti di hari kiamat akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya satu golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat adalah al-imamun adil, imam yang adil. Bisa jadi juga politik ini ataupun kekuasaan ini menjerumuskan pelakunya, menjerumuskan penguasanya kepada kebinasaan. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa memimpin satu ummah kemudian dia meninggal dalam keadaan berbuat dusta ataupun berbuat ingkar kepada rakyatnya, kemudian dia mati, maka balasannya adalah neraka. Ayyuhal iman rahimakumullah, dalam Islam politik ini bisa menyebabkan seseorang ataupun penguasa menjadi ahli surga, dan bisa juga mengakibatkan penguasa tersebut, penguasa yang menjadi zalim, akhirnya menjadi penghuni neraka. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, dalam Islam kekuasaan ini dipandang sebagai amanah, sebagai amanah yang Allah Subhanahu wa taala akan dipertanyakan nanti di hari kiamat. Kita ambil saja ada pergeseran nilai kepemimpinan dari mulai zaman Rasulullah sampai saat ini. Di zaman Abu Bakar dan Umar misalnya, sepeninggalnya Rasulullah SAW, mereka enggan untuk memimpin kaum muslimin karena mereka yakin perkara ini bukan perkara yang untuk dibanggakan, perkara untuk diperebutkan, tapi mereka yakin kepemimpinan ini adalah urusan yang berat, amanah yang berat yang akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana dia harus mengurus seluruh urusan kaum muslimin sehingga nanti di hadapan Allah SWT akan dipertanyakan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, jadi Islam memandang politik ini dengan tujuan menjaga agama-agama Islam. Bagaimana saat ini banyak para penista agama. Kalau memang Islam dipakai untuk memimpin sebuah negara, tidak akan terjadi orang-orang yang menghina bahkan dunia Islam. Kita tadi membahas bahwa Islam memandang bahwa politik ini bagi siapapun yang
ikut ataupun memegang kekuasaan dengan adil, dia akan mendapatkan keutamaan juga keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia juga di satu sisi mengenggam kekuasaan ini sebagai fitnah ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sunan At-Tirmidzi ataupun An-Nasa'i pernah Rasulullah SAW mengatakan, orang yang tinggal di hutan dia akan kering, orang yang mengikuti buruan dia akan terlena ataupun lalai, sementara orang yang dekat dengan penguasa dia dikhawatirkan terkena fitnah. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, jadi banyak ayat ataupun hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang politik, di mana politik ini bisa mengantarkan orang yang terjun bahkan menjadi penguasa akan mulia, atau bisa sebaliknya menjadi seseorang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tujuan utama dari politik Islam ini, bahwa pokok ataupun tugas yang utama bagi siapapun yang ingin berpolitik maka harus dibekali dulu dengan keilmuan agama yang mantap, istilahnya akan sesuai dengan tujuan daripada agama Islam, menjadi rahmatan lil alamin dengan politik. Itu saja mungkin bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.